Putusan kedua MK terkait batas usia capres dan cawapres mengejutkan. Pasalnya, sebagian besar orang menilai bahwa putusan pertama tersebut adalah putusan final. Tidak ada lagi putusan-putusan susulan. Faktanya, MK masih melanjutkan sidang dengan pemohon yang berbeda. Hasilnya mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon. MK menyatakan bahwa capres dan cawapres harus berusia setidaknya 40 tahun atau pernah menjadi jabatan kepala daerah. Dengan keputusan ini, kepala daerah atau yang pernah menjabat jadi kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun diperbolehkan untuk menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Baik, kali ini update pendapat ingin membaca pengaruh keputusan MK di perpolitikan Indonesia, mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Yang pertama, semakin memperkuat dan meyakinkan masyarakat duet Prabowo Gibran berada di depan mata. Dengan keputusan MK yang memperbolehkan kepala daerah bisa menjadi capres dan cawapres, memperkuat isu duet antara Prabowo dan Gibran. Isu ini seringkali di blow up oleh media mainstream, apalagi spanduk yang bergambarkan ketua umum Gerindra dan wali kota Solo itu banyak terpampang jelas di pinggir jalan. Papan iklan tersebut semakin masif terpampang menjelang jadwal sidang MK dalam memutuskan permohonan. Di sisi lain, dalam kanal podcast bocor alus politik Tempo.co membongkar bahwa Ibu Iriana selaku ibu kandung Mas Gibran mendukung Mas Gibran menjadi cawapres Prabowo. Selain itu, Gibran sendiri mempunyai niatan menjadi cawapres. Artinya, dari bocor alus tersebut, kemungkinan besar perkawinan antara Prabowo Gibran sebentar lagi akan resmi diumumkan. Yang kedua, MK memang mahkamah keluarga. Anwar Usman, ketua MK, resmi meloloskan keponakannya sendiri dalam seleksi capres-cawapres. Walaupun MK menyatakan bahwa capres dan cawapres harus berusia paling tidak 40 tahun, tapi di keputusan ada kalimat lanjut, yaitu sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Coba siapa lagi kalau bukan Mas Gibran, keponakannya sendiri. Walaupun usia Mas Gibran belum ada 40 tahun, tetapi Mas Gibran boleh mencalonkan jadi capres-cawapres. Mas Gibran bisa masuk dalam kategori sedang menduduki kepala daerah, yaitu wali kota Solo. Dari keputusan MK itu tidak bisa dinyatakan kebetulan. Saya kira ada tendensi politik praktis di dalamnya, sebab MK memutuskan menjelang pendaftaran paslon capres dan cawapres. Kemudian keputusan tersebut diputuskan saat ada isu besar pasangan Prabowo Gibran menjelang pendaftaran, yang mana sebelumnya keputusan itu Gibran tidak memenuhi prasyarat jadi cawapres. Yang ketiga, jalan politik Megawati dan keluarga Solo diambang seberang. Kabar jalan politik Jokowi berbeda dengan Megawati itu menguat. Apalagi di tengah duet antara Prabowo dan Gibran, ya isunya seperti itu. Keluarga Solo tidak menolak tegas isu tersebut. Ada indikasi keluarga Solo bermain dua kaki, yaitu yang memilih Prabowo dan juga yang memilih Ganjar. Jokowi sendiri juga sering cawe-cawe politik dalam rangka merealisasikan program-programnya supaya sempurna. Nama Ganjar dan Prabowo menjadi tokoh yang identik, dekat, dan siap melanjutkan program Jokowi. Dalam kampanye keduanya, itu pun siap untuk menjadi pemimpin meneruskan pembangunan yang belum terrealisasi. Dan selama ini tidak ada kalimat kritik yang keluar dari mulut Ganjar maupun Prabowo ke Pak Jokowi.
Jokowi melirik Ganjar dan Prabowo adalah sosok yang bisa diandalkan. Bahkan Jokowi sebagai ketua keluarga Solo pernah juga mengusulkan kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati untuk menduetkan kedua sosok tersebut. Megawati sendiri tidak menyatakan setuju jika Ganjar dipasangkan dengan Prabowo, apalagi jadi wakilnya. Dan pada akhirnya gestur Jokowi lebih memilih Prabowo. Tapi kita lihat ke depannya, apa memang Pak Jokowi itu memilih Pak Prabowo atau justru sebaliknya. Permainan-permainan Jokowi itu akan kita lihat di isu selanjutnya. Oke, salam update Kila, dan teman-teman di sana mempunyai perspektif pendapat masing-masing. Ini adalah pendapat saya dan kamu mempunyai pendapat sendiri.